majelis ta'lim Quran. Salawat serta salam marilah kita lipat curahkan kehadiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya yang senantiasa berusaha untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan di yaumil kiamat nanti mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah musyawarah syariah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan baca surat Al-Fatihah yang mana semoga dengan wasilah karamah dan mujizat dari surat Al-Fatihah ini kita semua senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu, sehingga dapat dengan mudah memahami, melaksanakan dan mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh guru kita bersama. Alhamdulillah wa kullu niyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk selanjutnya waktu kami persilakan pada guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Ustaz Muhammad Nawawi. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil anamilladzi 'allamal insana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du.
Wabil khusus yang kami hormati Ketua DKM Mushola Asy-Syariah Bapak Eko Novianto beserta anggota dan pengurus yang lainnya. Yang kami hormati pula Seksi Ubudiyah Bapak Rendi, Bapak Winarto, Bapak Zainal, dan juga bapak-bapak yang lainnya. Hadratil Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Al-Has, wali hormat kita Bapak Haji Abu Hasan Asy'ari SMM, dan juga yang kami hormati Sahibul Wilayah Bapak Ketua RW 29 Bapak Onik Sadiki, dan juga para Ketua RT se-RW 29, dan juga para orang tua kita, alhamdulillah Bapak Haji Suritno, Bapak RT Mbak Umbahtia, dan juga bapak-bapak yang lainnya yang dalam hal ini tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa taklim hormat saya kepada para hadirin jamaah sekalian yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia-Nya, taufik hidayah-Nya, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini atas izin dan ridhonya kita sama-sama dapat meluangkan waktu dalam rangka melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antaranya ialah kita dapat menunaikan sholat subuh berjamaah, ditambah dengan bertasbih, bertahmid dan bertalqir, dilanjutkan duduk sejenak bermuwajahah bersilaturahim, diteruskan dengan ta'limul Quran wa maharijul huruf, dan juga ala kadar makna atau artinya. Kesemuanya ini mudah-mudahan Allah hitung, Allah catat sebagai amal ibadah kita, dengan harapan Allah senantiasa agar memberikan imbalan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya, dan kita sekalian selaku umatnya sekaligus sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan yaumul qiyamah kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah sekalian, sebagaimana biasa sebelum kaji kita mulai, kita terlebih dahulu tak henti tak bosan-bosannya kita membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah dengan harapan Allah senantiasa memberikan panjang umur dan keadaan sehat walafiat. Allah jadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Allah jadikan putra putri istri saleh dan salihah. Allah berikan rezeki yang luas, yang murah, yang mudah, yang halal, yang barokah. Allah segera berangkatkan ke tanah suci Makkah Madinah untuk menjalankan ibadah haji maupun umrah ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taufiq lana wa liwalidayna. Amin. Kita doakan saudara kita sanak pagi, handai tolak, tetangga, depan belakang kanan kiri kita yang saat ini dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan Allah segera angkatkan penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya. Setelah sehat kembali aktivitas menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama istri dari Bapak Sugan. Mudah-mudahan Allah senantiasa angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taufiq lana wa liwalidayna. Amin. Wabil khusus kita doakan sebagaimana kita ketahui bahwa mushola kita sedang mengadakan renovasi. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran
Allah berikan kemudahan. Mudah-mudahan Allah datangkan para donaturnya sehingga cepat selesai dan lancar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taufiq lana wa liwalidayna. Amin. Bapak hadirin jamaah sekalian, marilah kita kaji kembali. Alhamdulillah pada pagi hari ini jusnya masih juz 19, namun suratnya sudah meningkat kepada surat Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara itu artinya para penyair, ya. Pada zamannya Nabi banyak tukang syair seperti yang saat ini masih suka kita bacakan, seperti kalamun qadimun la yumalu sama'u, itu sudah termasuk syair. Kalamun qadimun la berartinya kalam Allah Subhanahu wa ta'ala yang qadim la yumalu sama'u. Al-Quran itu tidak membosankan walaupun didengar tiap hari, ya. Ayatnya di sini halaman 292, 293. Ayat Asy-Syu'ara berjumlah 227 ayat, diturunkannya di Makkiyah atau di Makkah. Bismillahirrahmanirrahim. Qasim. Wallahu a'lam bimuradih. Allah yang Maha mengetahui artinya qasim. Yang mana hukumnya ta itu maqabihi, panjangnya satu alif, sim mim mad lazim muttasil, mim yang terakhir termasuk mad alidus sukun. Seperti halnya kalau kita baca Yasin, iya-nya cukup maqabihi, enggak usah panjang-panjang, ya, enggak usah Yasin. Sinnya yang mad wajib mutasil dibikin maqabihi. Makanya iya-nya itu ada ta-nya, ada alif, ada harokat yang berdiri, panjangnya satu alif, dua gerakan jari, qasim. Wallahu a'lam bimuradih. Tilka ayatul kitabil mubin. Inilah ayat-ayat Alkitab Al-Quranul Karim Al-Mubinu yang jelas, ya. Al-Quran itu jelas, la raiba fih, tidak perlu diragukan dan tidak meragukan. Untuk apa? Hudan lil muttaqin, hudan lin nas, wa bayyinatin minal huda wal Furqan. Al-Quran itu yang pertama buat petunjuk bagi para manusia, tujuannya supaya bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Atau hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hadir di sini alhamdulillah termasuk orang yang takwa dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. La'allaka bakhi'un nafsaka, engkau Muhammad akan mendapat
mendapatkan kesedihan atau akan menjadi sedih karena apa? Karena pada saat itu penduduk Mekah tidak beriman. Allah yakunu mu'minin, karena keadaan penduduk Makkah tidak beriman. Sedih baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu berdakwah. Baginda Rasul tidak ada yang dengerin, ya, apalagi orang lain, ya, keluarganya sendiri saja Abu Jahal, Abu Lahab nggak percaya, ya. Makanya perjuangan yang mana tidak semulus kayak kita bayangkan itu Nabi, apalagi kita sebagai manusia biasa, ya. Ini yang hadir luar biasa, orang yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sya'nu nazzil 'alaihim minas sama'i ayatan fadhallat a'naquhum la khazi'in. Allah berfirman, inna sya'nu nazzil 'alaihim, apabila aku menghendaki akan aku turunkan mukjizat buat mereka dari langit, ayat dan fadzalat a'naquhum, supaya tengkuk-tengkuk mereka menunduk sehingga menghargai baginda Rasul, ya. Kalau Allah menghendaki, makanya hidayah itu tergantung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarpun kita ajak, biarpun kita tarik-tarik, biarpun kita dorong-dorong, kalau hidayah belum nyampe, belum diberikan oleh Allah, tentunya belum mau juga. Akan tetapi hidayah harus kita jemput. Kalau kita ngadain hidayah, ada suara adzan nggak didengerin, ada suara ngaji nggak didengerin, kapan dapat hidayahnya, ya? Jadi inilah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan pamanda beliau yang mengasuh, yang membela baginda Rasul sampai akhir hayatnya, saking gengsinya belum mau bersyahadat sampai wafat. Ketika wafat baginda Rasul menangis, ya Allah paman, kenapa sih sampai akhir hayatnya belum mau bersyahadat? Asbabun nuzul turun Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat, fa innaka la tahdi man ahbabta, ya. Sesungguhnya hidayah itu Muhammad hak prerogatif kita. Walaupun kamu mempunyai orang yang dicintai, yang disayangi, akan tetapi kalau Allah belum memberikan hidayah, tentunya belum juga. Kebanyakan kadang-kadang suaminya rajin sholat, ini kita diajak sholat susah banget. Ada juga gitu, ya. Kadang-kadang orang tuanya, ayah ibunya rajin, anak kita diajak sholat susah banget, ya. Padahal ada sebuah keterangan, apabila satu rumah itu ada satu saja yang tidak sholat, Allah akan cabut keberkahannya. Alhamdulillah subhanahu. Ini perjuangan kita, Pak, bukan orang lain, ya. Mungkin pada diri kita masing-masing, keluarga kita repot, kadang-kadang anak kita suruh sholat juga masih alasan baik. Wa may ya'tihim min dhikrin minar
sampaikan kepada mereka min dzikri minar rahman, peringatan dari yang maha pengasih, yaitu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, illa kanu anha mu'ridin, akan tetapi mereka kebanyakan berpaling, ya, berpaling kepada kagak mau, ya. Apalagi kalau ngajinya agak lama dikit, ya, udah keresan baik, ya. Tapi kalau nonton wayang sampai pagi, masya Allah, itu mata rotot ya. Nonton wayang, nonton jepongan, nonton dangdut, seger banget itu mas. Ya. Tapi kalau di pengajian paling lama setengah jam, waduh, udah lama banget ini ya. Ya, apalagi kalau khutbah, ya, khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, coba deh 20 menit udah kelamaan banget ya. Makanya dianjurkan kalau untuk khutbah sesingkat mungkin, namun ayatnya ada panjangan dikit, ya. Sebab untuk mengantisipasi barangkali di belakang kita ada yang udah sepuh, ada yang kurang sehat, ya. Ini kadang-kadang khutbah pertama setengah jam, ya. Ditambah khutbah kedua 1 jam, sama sholat udah 1 jam lebih. Agar baik merkurik, besok kalau sholat sini akhirnya, ya. Makanya harus bisa setiap pemimpin, baik pemimpin apapun, imam maupun apapun, harus bisa meringankan yang dipimpinnya, ya. Seperti sholat, seperti khutbah, itu juga harus nggak usah banyak. Makanya saya kalau di Jabal Nur dibatasin waktu 20 menit. Jadi khutbah pertama sama kedua 20 menit, Pak. Kedagang-dagang itu mukadimahnya udah 5 menit, ya Kak. Kadang-kadang kalau dibatasin agak ini juga, ya. Faqul kallamu fasayatihim amba'u ma kanu biyastahzi'un. Faqul kallamu, maka sesungguhnya orang-orang yang mendustakan apa sayatihim amba'u ma kanu biyastahzi'un, maka nanti akan datang sebuah peringatan buat mereka orang ketika disampaikan ayat-ayat Allah, yastahzi'una, mereka memperolok-olok, alias atau dalam arti orang yang mendustakan ayat Allah, mendustakan ayat-ayat Al-Quran, besok akan diberikan peringatan bahwa akan diazab karena pada waktu di alam dunia memperolok-olok alias ngeledek, ya, jadi ngeledek. Ya. Kalau kita bacain ayat Al-Quran, apalagi umatnya Nabi Nuh, kalau ketika baginda Nabi Nuh berceramah, itu kupingnya ditutupin semua, ya, nggak mau dengerin, ya, karena apa? Kagak mau dengerin. Awalam yara ilal ardi kam ambatna fiha min kulli zawjin karim. Awalam yara, apakah kalian tidak memperhatikan atau tidak memperhatikan ilal ardi, kepada bumi, kam ambatsna fiha, banyak yang ditumbuhkan di dalam bumi itu, min kulli zawjin karim, dari tumbuh-tumbuhan yang baik-baik, ada sayur mayur, ada pepohonan, ada buah mangga, ada pepaya, pisang, apel, segala macam, anggur. Kita kadang-kadang kurang memperhatikannya. Jadi itu buat orang-orang yang ada di alam dunia. Wa ma mana tadi?
Inna fi dzalika laayatan wa ma kana aktsarahum mu'minin. Inna fi dzalika, yang sesungguhnya ini adalah ayatan, tanda-tanda kebesaran Allah. Wa ma kana aktsarul mu'minin, akan tetapi kebanyakan mereka tidak beriman, mereka tidak percaya kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, dari mulai napas kita, dari mulai tidur kita, bangun kita, kadang-kadang tanpa kita sadari dianggapnya itu warisan dari nenek moyang kita, ya. Padahal itu kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, ya. Nikmat apa lagi yang kita dustakan, ya. Makanya dalam surat Ar-Rahman diterangkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apalagi nikmat-nikmatku yang kau dustakan, ya. Coba kita diberikan pilek sedikit saja terganggu, ya. Napasnya sesek sedikit sudah terganggu. Oleh karenanya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri atas pemberian Allah Subhanahu wa taala akan ditambah nikmat-nikmatnya, akan tetapi wala in kafartum inna azabi lasyadid, ya. Barang siapa yang ingkar, yang kufur nikmat Allah, ingatlah bahwa siksa Allah maha dahsyat, ya, maha pedih, ya. Wa inna rabbaka, ya. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Wa inna rabbaka, dan sesungguhnya Tuhanmu yaitu Allah Subhanahu wa taala lahuwal azizur rahim. Lahnya lam taukid, ialah kepastian bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha al-aziz, yang maha perkasa, ar-rahim, dan juga maha penyayang, ya. Di samping pengasih, kita disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengasih berlaku di dunia, ar-rahim menyayang berlaku di akhirat kelak, ya. Di dunia mau sholat ke mau kagak ke tetap akan dikasih. Kadang-kadang yang kagak sholat, yang kagak ibadah, dikasih harta yang melimpah, ya. Sebab tujuannya apa, ya? Dunia itu surga bagi orang-orang yang gak beriman, akan tetapi neraka bagi orang yang beriman. Kita besok surganya di alam akhirat, ya. Besok ini yang hadir akan didampingi 40 bidadari. Luar biasa Pak Sugeng, Pak Elir, 40 bidadari, ya. Pak Olis, luar biasa. Sekarang di dunia gini aduh nggak apa-apa deh, yang penting dirawat yang baik, ya. Dinafkahin yang cukup, ya. Syukur-syukur udah mampu, ya, dua ya nggak apa-apa, ya. Itu besok akan didampingi dengan hurun ain, ya. Apa namanya, bidadari yang mana lu'lu'il maknun, yang mana matanya mencorong bagaikan mutiara. Tuh bayar dengar itu, bayar debau. Allah bayar debau bininya patah. Luar biasa itu. Apa orang yang berhidup di dalam dunia paling bahagia bayar debau itu. Ya bini 4, ya. Kadang-kadang kalau saya ajak main masih dirakiri baik, kata pengen tambah satu lagi, ya. Dua kontrakan berarti. Iya. Jadi Allah Subhanahu wa taala maha perkasa, maha pengasih, penyayang.
wa idnada rabbuka Musa. Allah subhanahu wa ta'ala memanggil kepada Musa atau menyeru kepada Musa anihtil qaumil zalimin, agar Nabi Musa mendatangi kaum yang zalim. Siapa kaum yang zalim? Ya kaum Fir'aun Allah yattaqun, yaitu kaumnya Fir'aun yang mana tidak mau bertakwa kepada Allah. Kalau kita beban moral lah ya. Nabi Musa itu dirawat oleh Fir'aun selama 18 tahun ya. Begitu dewasa jadi musuhnya ya. Jadi musuhnya Fir'aun. Padahal ketika beliau ditemukan di Sungai Nil ya, dihanyutkan, ada yang melihat istrinya Siti Aisyah, bukan Aisyah ya, Aisyah menyuruh supaya itu diambil. Begitu dilihat, pada saat itu ada mengadakan sayembara, orang-orang yang sedang hamil diawasin ya. Kalau ada yang melahirkan seorang putra, perintahnya Fir'aun suruh langsung dibunuh ya. Akan tetapi ketika baginda Nabi Musa alaihissalam ada petunjuk agar ia dihanyutkan di Sungai Nil ya. Ketemunya sama Siti Asia, istri dari Fir'aun. Alhamdulillah, walaupun laki-laki, karena bujuk rayu dari sang istri, sehingga Fir'aun yang begitu ganas mau mengikuti saran dari istrinya supaya ini dirawat ya. Coba deh, sehebat apapun ya, segalak apapun laki-laki pasti kalah sama perempuan ya. Ya, begini ya. Di kantor punya jabatan tujuannya pengen jujur sejujur-jujurnya ya. Begitu pulang ditegur sama istri, bang, itu abang bagaimana? Itu kan temennya satu ruangan, satu lingkungan, satu profesi, bahkan gelarnya juga sama. Oh kok mobilnya udah Rubicon, udah macam-macam, kita mana bang? Kagak ada, apaan saya kagak punya ya. Lama-lama kalah juga itu suami ya. Iya juga ya. Ya sedikit-sedikit ya bang, apa kertasnya kayak apa dikiloin dulu di sono. Akhirnya saking sayangnya sama istri, kita hilang, kita korupsi banyak yang ada di dalam jeruji besi gara-gara terpengaruh oleh istri. Na'udzubillah subhanallah. Makanya luar biasa. Iqala rabbi inni akhafu ayyukadzibun. Nabi Musa alaihissalam disuruh oleh Allah mendatangi kaum yang zalim, akan tetapi menjawab qala rabbi, ya Tuhanku, ini sesungguhnya aku akhafu takut ayyukadzibun, umatnya itu nanti mendustakan aku. Ini kata Nabi Musa. Wa yuliku sadri wa la yantaliqu lisani fa'arsil ila Harun. Dadaku menyesak atau sempit dadaku, wala yumtiku lisani, dan tidak lancar pembicaraanku. Fa'arsil, maka utuslah ila Harun, kepada Harun, Nabi Harun, untuk menemani Musa ya. Pada saat itu Nabi Musa suruh mendatangi kaum Fir'aun, sendirian kagak berani, maka minta ditemani oleh Nabi Harun, yaitu saudaranya, untuk mendampingi Nabi Musa alaihi salam.
fa'akhafu an yaqtulun. Walau dan kepada mereka alaya namun aku telah berbuat dosa, fa'akhafu an yaqtulun, aku takut nanti aku dibunuh oleh mereka. Berbuat dosa apa? Padahal pada saat itu baginda Nabi Musa alaihissalam dalam perjalanan menemukan dua orang laki-laki sedang bertengkar, ya. Yang satu kaum Bani Israel, yang dua kaum Kiptil, ya. Jadi kaumnya Nabi Musa minta pertolongan, minta pembelaan Nabi Musa, tanpa disadari sekali tonjok itu musuhnya meninggal, ya. Makanya Nabi Musa ketakutan, ya, karena punya dosa habis membunuh orang tersebut, padahal tidak sengaja, tujuannya pengen melerai atau pengen memisah, jangan sampai bertengkar. Makanya Nabi Musa alaihissalam minta didampingi oleh Nabi Allah Harun alaihissalam. Ini tip-tipnya sudah bunyi tadi, ya. Berarti sudah tanda bahwa ini sudah rada siang. Mohon maaf bila di sana sini terdapat kehilapan dan kekurangan yang disampaikan, ya. Yang kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan milik saya pribadi. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa, sampai jumpa.